Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berada di majelis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi kematian dan persiapan menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang kematian. Mengapa kita perlu mengingat kematian? Karena kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup kita yang tak mungkin dihindari oleh siapapun, tak peduli apakah kita muda atau tua, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Pada akhirnya kita semua akan menghadapi kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 78, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Mengingat kematian adalah salah satu cara untuk menjaga hati kita agar tidak terlalai oleh dunia dan ingat bahwa hidup ini hanya sementara. Dengan mengingat kematian, kita akan terdorong untuk lebih fokus pada amal soleh dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mengingat kematian, kita juga perlu memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kematian adalah awal dari perjalanan kita menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di alam kubur dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, maka sesudahnya akan lebih mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat, maka sesudahnya akan lebih berat." Hadis riwayat Tirmizi. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kehidupan di alam kubur akan menjadi tempat pertama kita setelah kematian, di mana amal-amal kita di dunia akan diperhitungkan. Jika kita banyak berbuat kebaikan dan ikhlas dalam ibadah, maka kubur akan menjadi tempat lapang dan terang. Sebaliknya, jika kita lalai, maka kubur akan menjadi tempat yang gelap dan sempit. Kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Mari kita renungkan apakah kita sudah siap jika tiba-tiba ajal menjemput kita hari ini. Apakah amal-amal kita sudah cukup? Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua, keluarga, dan sesama? Sudahkah kita menjaga sholat kita, menjalankan puasa, dan bersedekah? Kematian juga mengajarkan kita bahwa semua yang kita miliki di dunia ini akan ditinggalkan. Ketika seseorang wafat, hanya 3 hal yang akan terus mengalir pahala bagi dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi kita motivasi untuk memperbanyak amal yang terus mengalir pahalanya, seperti sedekah jariah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kematian adalah pengingat yang sangat kuat. Mari kita jadikan ingatan terhadap kematian sebagai pendorong untuk memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Hadis riwayat Tirmizi. Marilah kita terus memperbaiki diri, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, dan meminta maaf agar Allah mengkaruniakan kita husnul khotimah, yaitu akhir hidup yang baik. Semoga Allah memudahkan kita untuk memperbanyak amal soleh di sisa waktu hidup kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan dan keteguhan untuk senantiasa mengingat kematian sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang diridhai dan masuk ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di akhir
dakwah ini, marilah kita berdoa bersama, memohon kepada Allah agar yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal untuk memperbaiki diri menuju ridhonya. Mari kita tutup dakwah pada kali ini dengan doa penutup majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.